Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, semoga sehat selalu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Burcahyono dengan NPM 2115061123 dari kelas PSTIC Universitas Lampung tentang tugas logika. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pertemuan dari pertemuan 1 sampai ke 7. Di sini pertemuan 1 tentang konsep dasar logika. Penjelasan singkat, logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar atau reasoning. Menalar artinya mencapai kesimpulan dan berbagai pernyataan. Logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketetapan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan menarik kesimpulan yang absah. Ilmu logika berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen dan berhubungan yang ada di kalimat-kalimat tersebut. Kalimat deklaratif dalam logika proposisional disebut proposisi. Setiap proposisi hanya mengandung tepat satu nilai kebenaran, yaitu benar saja atau salah saja. Tidak mempunyai dua nilai kebenaran secara bersamaan. Sebelum melanjut tentang apa itu logika, mari kita flashback ke sejarah tentang siapa sih yang meletakkan konsep dasar logika. Jadi, Aristoteles adalah orang yang meletakkan konsep dasar logika. Selanjutnya, logika didasarkan pada hubungan antar kalimat pernyataan atau statement. Hanya kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja yang menjadi tinjauan atau proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar atau true, atau salah satu false, tapi tidak keduanya. Di sini adalah soal yang saya berikan untuk pertemuan pertama, yakni tentang proposisi. Pertanyaan pertama, siput lebih lambat dari kura-kura. Apakah ini termasuk pernyataan? Jawabannya adalah iya. Apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya adalah iya. Apakah ini kebenaran dari proposisi ini? Jawabannya adalah benar. Pertanyaan kedua, tolong untuk meletakkan sapu di pojok pintu. Pertanyaannya, apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya adalah tidak, karena ini adalah sebuah permintaan atau kalimat perintah. Selanjutnya, apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya adalah tidak, karena hanya pernyataanlah yang bisa menjadi proposisi. Kesimpulannya, proposisi adalah kalimat perintah, sedangkan kalimat kata kuncinya, semua proposisi adalah pernyataan, tapi tidak semua pernyataan adalah proposisi. Di sini adalah contoh-contoh proposisi lainnya. Di sini ada 1 tambah 1 sama dengan 2, dan hari ini adalah hari Senin. Selanjutnya ada contoh bukan posisi. Yang pertama, buka meja itu, yang berarti kalimat perintah atau kalimat permintaan. Selanjutnya ada X lebih dari 10. Selanjutnya kita akan membahas pada pertemuan 2, yakni tentang proporsional dan tabel kebenaran. Di sini ada pengertian proposisi. Kalimat deklaratif atau proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Selanjutnya, suatu proposisi tidak boleh digantikan dengan proposisi lain yang artinya sama. Logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulannya secara logis atau logical derivation dari posisi-posisi disebut logika proporsional. Proposisi tunggal atau disebut juga atom atau primitif adalah proposisi yang tidak bisa dipecah menjadi beberapa proposisi lagi. Sedangkan proposisi majemuk adalah proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkat. Di sini ada contoh dari perangkai proposisi atau konsep logika. Di sini ada gerbang. Saya ulangi, di sini ada perangkai logika konjungsi dengan tanda seperti ini, disjungsi, negasi, implikasi, dan biimplikasi. Di sini akan menjelaskan tentang tabel kebenaran. Jadi, tabel kebenaran atau truth table adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Selanjutnya, tentang perangkat logika. Jadi, tabel kebenaran mempunyai 2N, buah baris atau interpretasi. Jika P dan Q 2, maka 4 interpretasi. Jika PQ dan R 2,
sama dengan interpretasi, dan jika PQ dan PQR dan S sama dengan 16 sama dengan interpretasi. Di sini ada beberapa contoh tabel kebenaran, yakni ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Di sini ada soal dari pertemuan 2, yakni tentang konsep logika. Di sini tertulis soal argumen. Manakah premis dan konklusif? Di sini, jika Budi buka puasa, maka perut kenyang. Ternyata Budi puasa, jadi Budi kenyang. Di bagian pertama, jika Budi buka puasa, maka perut kenyang adalah sebuah premis. Selanjutnya, ternyata Budi puasa adalah sebuah premis. Dan yang selanjutnya, jadi Budi kenyang adalah konklusif atau kesimpulan. Nyatakan dalam bentuk simbolik. Yang pertama, Budi itu tinggi dan putih. Budi itu tinggi dan tidak putih. Budi itu tinggi, tidak tinggi maupun putih. Tidak benar bahwa Budi itu pendek atau tidak putih. Budi itu tinggi, pendek atau putih. Yang terakhir, tidak benar bahwa Budi itu pendek maupun putih. Penyelesaiannya di sini adalah dalam bentuk simbolik. Nah, next. Di sini kita masuk pada pertemuan 3, yakni proposisi majemuk. Proposisi dapat dinyatakan dalam 4 bentuk, ya. Yang pertama adalah proposisi atomik, yang kedua proposisi majemuk, yang ketiga implikasi, dan yang keempat biimplikasi. Macam-macam proposisi majemuk. Yang pertama ada konjungsi atau conjunction yang dilambangkan dengan P dan Q, notasinya P dan Q. Selanjutnya ada disjungsi atau disjunction, P atau Q, notasinya P atau Q. Yang ketiga ingkaran atau negation, dari P menjadi tidak P, notasinya adalah seperti ini. Selanjutnya ada disjungsi eksklusif, P atau Q tapi bukan keduanya, notasinya P atau bukan Q. Next. Sini ada penjelasan tentang implikasi. Implikasi disebut juga proposisi bersyarat. Bentuk proposisi, jika P maka Q, notasinya seperti ini. P disebut hipotesis atau antecedent atau premis atau kondisi. Sedangkan Q disebut konklusi atau konsekuen. Di sini ada contoh implikasi. Jika saya lulus makan, maka saya kenyang. Jika ibu pulang, maka anak senang. Jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Selanjutnya adalah cara mengekspresikan implikasi P maka Q. Jadi, jika P maka Q adalah if atau P atau then. Jika P, Q, if, P atau Q. Di sini sudah tertulis, nanti silahkan dipahami sendiri. Kita next lanjut untuk menghemat waktu. Di sini ada contoh penjelasan tentang biimplikasi. Jadi bentuk proposisi P jika dan hanya jika Q. Contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4. Syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembaban udara tinggi. Jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang, dan sebaliknya. Bandung terletak di Jawa Barat. Adalah sebuah provinsi di Indonesia. Di sini ada sebuah soal argumen. Ulangi, di sini pada pertemuan 4, yakni pembuktian validitas argumen. Pembuktian validitas argumen yaitu suatu argumen dikatakan valid jika implikasi dan premis-premisnya terhadap konklusinya merupakan suatu tautologi. Semua hipotesa benar, mekanisme kesimpulan juga benar, argumen invalid. Jika semua hipotesa benar, tetapi kesimpulan salah. Selanjutnya, cara untuk menguji validitas suatu argumen ada 2 cara, yakni yang pertama menggunakan bentuk-bentuk argumen yang valid, dan yang kedua menggunakan tabel kebenaran. Di sini ada soal pertemuan 4.
tentang soal argumen. Python adalah bahasa pemrograman yang mudah, atau karena C++ bahasa pemrograman yang sulit. Jadi, Python adalah bahasa pemrograman yang sulit. Di sini kita langsung saja dilaksanakan. Misal, P adalah Python mudah dan Q adalah C++ sulit. Ini adalah ekspresinya dan ini adalah tabel kebenarannya. Karena tabel kebenaran yang dihasilkan berupa tautologi atau benar semua, maka argumen tersebut disebut dengan valid. Di sini kita memasuki ke pertemuan 5, yakni tentang tautologi dan ekuivalensi logis. Materinya ada tautologi, ada kontradiksi, ada kontingensi, dan ada ekuivalensi logis. Sini adalah penjelasan tentang tautologi. Jadi, tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran atau benar untuk setiap nilai kebenaran variabelnya. Syaratnya, jika pada tabel kebenaran untuk semua pasangan nilai variabel-variabel proporsionalnya yang ada bernilai benar. Tautologi adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Selanjutnya ada penjelasan tentang kontradiksi. Apa sih kontradiksi? Jadi, kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Di sini ada penjelasan tentang kontingen atau formula campuran. Jadi, kontingen adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya, misal A atau B. Di sini ada penjelasan tentang ekuivalensi logis. Jika dua buah ekspresi logika adalah tautologi, maka kedua buah ekspresi logika ekuivalen secara logis. Demikian juga jika kontradiksi. Dalam kontingensi, jika nilai true atau false pada tabel kebenaran dalam urutan yang sama, maka tetap disebut ekuivalen secara logis. Suatu ekspresi logika disebut ekuivalen logis apabila yang pertama, ekspresi logikanya adalah tautologis. Yang kedua, ekspresi logikanya adalah kontradiksi. Yang ketiga, ekspresi logikanya adalah kontingen atau tetapi urutan true dan false pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Di sini kita masuk pada pertemuan 6, yakni penyederhanaan dan strategi pembalikan. Jadi penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan lagi. Dalam tautologi, nilai kebenaran dapat diganti sebagai berikut, seperti misal true atau biasa dilambangkan dengan T bisa diganti dengan 1, atau false biasa dilambangkan dengan F, kita ganti dengan angka 0. Di sini, jika hasil penyederhanaan bernilai 1, maka tergolong tautologi. Jika bernilai 0, maka tergolong kontradiksi. Jika bernilai tidak 1 maupun 0, maka tergolong kontingen. Pertama kali yang harus dihilangkan untuk penyederhanaan adalah implikasi atau perangkai ekuivalen dijadikan kombinasi dari perangkai konjungsi, disjungsi, dan negasi.
Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan strategi pembalikan? Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan. Perbedaan terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai false. Di sini penjelasan tentang konsistensi. Definisi di sini, koleksi dari pernyataan-pernyataan disebut konsisten jika pernyataan-pernyataan tersebut secara simultan semuanya benar. Konsistensi dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan melalui tabel kebenaran. Di sini ada tugas penyederhanaan. Kita next. Untuk materi terakhir kita buka tentang tableau semantik. Jadi penjelasan tentang tableau semantik. Tableau semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu, yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai true dan kesimpulan bernilai F, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Jadi, premis-premis yang bernilai true seharusnya juga menghasilkan kesimpulan yang bernilai true juga. Di sini ada aturan tableau semantik. Jika ada berbentuk A, negasinya negasi A, dalam satu cabang maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut. Dan cabang tersebut dinyatakan tertutup. Dan cabang tersebut tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini disebabkan tidak mungkin A sama dengan T, dan cabangnya negasi A sama dengan T. Sini ada validan tableau semantik. Jika semua cabang tableau tertutup, maka ekspresi logika tersebut tidak konsisten atau mutually inconsistent, atau mereka bernilai salah semua. Akan tetapi, jika terdapat satu cabang saja yang terbuka, maka ada setidak-tidaknya satu baris yang bernilai true, atau dinamakan tableau semantik yang konsisten. Di sini ada heuristik pembuatan tableau semantik. Yang pertama, carilah ekspresi logika yang dapat memakai aturan tanpa cabang atau satu cabang. Yang kedua, carilah ekspresi logika yang isinya mempunyai bentuk, yang tablonya tertutup, misalnya A dan negasinya negasi A, agar cabang tableau tertutup dan tidak dapat dikembangkan lagi. Di sini ada soal tableau semantik. Jika Budi melakukan handball saat main sepak bola, maka pelatih akan datang jika wasit lalai. Jika Budi handball saat main sepak bola, maka wasit lalai. Dengan demikian, jika Budi handball, maka pelatih akan datang. Pertanyaannya, apakah argumen di atas valid, atau apakah kesimpulan atau pernyataan 3 secara logis mengikuti premis-premisnya, atau pernyataan 1 dan 2? Di sini langsung kita jawab pada bagian tahap pembuktian. Langkah pertama. Yang pertama, kita buat tentang A, B, dan C. Yang A, Budi handball saat bermain. Yang B, pelatih datang. Dan yang C, wasit lalai. Langkah kedua, menyusun menjadi ekspresi logika. Ini adalah sebuah ekspresi logika. Langkah yang ketiga, A maka B, sehingga penulisan di atas akan menjadi negasi. Menyusun menjadi deretan untuk dibuat tableau dengan menegasi kesimpulan menjadi seperti ini. Selanjutnya, susun menjadi urutan berikut. Hal ini adalah langkah-langkah selanjutnya. Kita kelompokkan.
Dari soal tersebut, kesimpulannya adalah seluruh tabel ternyata tertutup, dan ini berarti terjadi ketidakkonsistenan pada seluruh argumen. Dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian negasi pada kesimpulan jika premis-premis benar, maka negasi dari kesimpulan tidak benar. Dan sebenarnya kesimpulannya benar, sehingga argumennya dianggap valid. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua dan teman-teman saya. Terima kasih.